Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing Ibu Dr. Sari Winahyu Siswo Miharjo, MBA, beserta para dosen penguji. Pada kesempatan kali ini, saya, Fitri Ramadhani, akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Adopsi Bank Syariah di Indonesia. Perbankan sebagai jantung atau motor penggerak roda perekonomian berperan memobilisasi dana dari orang atau organisasi yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana, yang nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Selain bank konvensional yang sudah hadir ratusan tahun yang lalu, juga terdapat bank syariah. Sistem perbankan syariah memiliki karakteristik yang khas, yaitu beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan, menjunjung tinggi aspek keadilan, investasi yang beretika, menghindari spekulatif, memiliki skema keuangan yang lebih variatif, serta diperuntukkan bagi seluruh golongan masyarakat. Kekhasan yang dimiliki bank syariah menunjukkan daya tahan yang kuat pada saat terjadi krisis tahun 98 dan 2008. Cerahnya prospek perbankan syariah tersebut membuat banyak bermunculan bank syariah. Saat ini, berdasarkan data OJK, terdapat 210 bank syariah di Indonesia. Pada grafik di atas dapat dilihat jumlah nasabah, pemilik dana, dan nasabah pembiayaan bank syariah mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Tren positif pertumbuhan perbankan syariah ikut mendorong perubahan pada roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia tahun 2020-2024. Perubahan tersebut yaitu adanya inisiatif strategis untuk membentuk ekosistem yang terintegrasi agar dapat bertumbuh lebih cepat. Tidak ketinggalan, pemerintah juga menaruh harapan besar terhadap industri perbankan syariah. Harapan pemerintah tersebut tidaklah berlebihan, mengingat adanya potensi untuk menggapai cita-cita tersebut. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia, serta siapapun boleh menjadi nasabah bank syariah. Potensi lainnya juga dapat dilihat dari grafik di atas, di mana jumlah aset, jumlah pembiayaan, serta dana pihak ketiga mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Terlebih di masa pandemi COVID-19 pada bulan November 2020, tampak pertumbuhan aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga bank syariah melebihi pertumbuhan perbankan konvensional. Namun demikian, eksistensi perbankan syariah yang telah berkiprah selama kurang lebih 21 tahun belum mampu mencapai pangsa pasar yang menggembirakan. Pangsa pasar perbankan syariah masih jauh berada di bawah perbankan konvensional, yaitu 6,34%. Rendahnya pangsa pasar tersebut mencerminkan penetrasi pasar yang masih lemah, serta banyak penduduk Indonesia yang belum menggunakan layanan bank syariah. Oleh karena itu, peneliti tertarik menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat adopsi bank syariah. Peneliti mengadakan survei kecil kepada 40 orang responden untuk melihat hal apa saja yang membuat belum tertarik menjadi nasabah bank syariah. Dari hasil jawaban survei dapat dilihat, faktor yang paling banyak adalah rendahnya kesadaran terhadap bank syariah. Hal berikutnya yaitu, bank syariah dianggap kurang memiliki keuntungan relatif, tidak kompatibel, memiliki kompleksitas, serta memiliki risiko yang tinggi. Sementara, menurut beberapa penelitian sebelumnya, keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, risiko, serta reputasi sangat penting untuk diperhatikan oleh perbankan syariah. Oleh karena itu, peneliti menggunakan 6 variabel tersebut untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat adopsi bank syariah di Indonesia. Rumusan masalah, meskipun perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan dan memiliki ketahanan terhadap krisis, serta mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sekaligus menjadikan populasi umat Muslim terbesar di dunia, tingkat adopsi perbankan syariah masih rendah. Berikut pertanyaan dan tujuan penelitian. Berikut teori inovasi. Tahapan proses adopsi diawali dengan adanya awareness atau kesadaran, kemudian dilanjutkan dengan interest, lalu evaluasi, trial, dan terakhir adopsi. Berikut definisi variabel penelitian. Berikut model penelitian. Metode penelitian.
Jenis penelitian adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer dan metode pengumpulan data dengan survei. Metode pengambilan sampel, non-probabilitas dengan teknik purposive sampling. Yang menjadi populasi adalah nasabah bank syariah di Pulau Jawa dan Sumatera yang belum menggunakan layanan bank syariah secara penuh dan rutin. Kriteria sampel, usia minimal 18 tahun, dan pendidikan minimal SMA, serta ukuran sampel 217 orang. Instrumen penelitian adalah kuesioner, sifat kuesioner pertanyaan tertutup dengan menggunakan Google Form, cara pendistribusian secara daring, dan alat ukur variabel skala Likert 5 poin. Untuk metode analisis data, menggunakan uji akurasi instrumen, uji asumsi klasik, analisis statistik deskriptif, dan uji hipotesis menggunakan metode regresi linier berganda. Berikut definisi operasional beserta instrumen untuk mengukurnya. Pengujian instrumen penelitian, uji validitas konstruk menggunakan KMO dan Bartlett test. Dari KMO dan Bartlett test dapat dilihat nilai KMO lebih dari 0,5 sehingga item dinyatakan valid. Selanjutnya, dilakukan confirmatory factor analysis. Seluruh nilai loading factor pada masing-masing item berada di atas angka 0,5. Oleh karena itu, seluruh item telah mengelompok dan nilai loading factor berada di atas angka 0,5. Maka seluruh item pada masing-masing variabel dinyatakan valid serta telah dapat mengukur variabel. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach alpha untuk seluruh variabel berada di atas angka 0,6, sehingga masing-masing variabel dinyatakan reliable. Deskripsi responden. Jenis kelamin pada penelitian ini didominasi oleh perempuan dan karakteristik usia 25 hingga 49 tahun, pendidikan terakhir mayoritas S1, mayoritas domisili berada di Kota Padang, dan status pekerjaan paling banyak adalah pegawai. Statistik deskriptif, nilai rata-rata tertinggi di antara seluruh variabel adalah niat adopsi, dan nilai rata-rata terendah adalah risiko. Variabel dengan standar deviasi tertinggi adalah niat adopsi, yang berarti jawaban responden pada variabel tersebut paling bervariasi. Sedangkan variabel yang memiliki nilai standar deviasi terendah yaitu risiko. Uji asumsi klasik, uji normalitas menunjukkan model regresi berdistribusi normal, uji multikolinearitas menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas, dan pada uji heteroskedastisitas menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji hipotesis. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda yang menghasilkan persamaan sebagai berikut. Pada uji parsial, diperoleh nilai signifikansi di bawah 0,05, sehingga hipotesis didukung untuk H2, H4, dan H6, sementara sisanya memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, sehingga H1, H3, dan H5 tidak didukung. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,448 menunjukkan variabel independen pada penelitian ini mempengaruhi niat adopsi sebesar 44,8%, sementara sisanya sebesar 55,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Pembahasan hipotesis 1. Reputasi tidak berpengaruh secara signifikan pada niat adopsi. Hal ini disebabkan perbankan syariah dijalankan berlandaskan prinsip syariah Islam yang diawasi Dewan Pengawas Syariah. Kemudian bank syariah tunduk pada ketentuan OJK dan memenuhi ketentuan lembaga jamin simpanan atau LPS. Vanstone 2012 mengungkapkan pentingnya reputasi pada sektor keuangan saat ini menurun karena keberadaan regulasi yang dapat melindungi konsumen. Oleh karena itu, reputasi yang berfungsi untuk menurunkan persepsi risiko pada bank syariah menjadi tidak relevan pada niat adopsi bank syariah. Hipotesis 2, kesadaran berpengaruh positif dan signifikan pada niat adopsi. Hal ini disebabkan responden pada penelitian ini merupakan individu yang sudah menjadi nasabah bank syariah. Artinya, responden telah berada pada tahap trial, sehingga awareness yang merupakan tahapan awal dari proses adopsi menjadi berpengaruh pada niat adopsi. Hal ini berbeda dengan hasil temuan pada penelitian Kabachi dan Obed, di mana kesadaran tidak berpengaruh pada niat adopsi. Hal ini disebabkan kurangnya upaya pemasaran bank syariah di Tunisia, sehingga tidak memunculkan minat yang merupakan
bagian tahapan proses adopsi setelah kesadaran. Hipotesis 3. Keuntungan relatif tidak berpengaruh secara signifikan pada niat adopsi. Menurut Motherbock dan Hawking 2016, pencarian informasi pada pembelian produk dengan keterlibatan tinggi akan melibatkan informasi secara menyeluruh, baik secara internal maupun eksternal. Hal ini disebabkan dalam mengevaluasi alternatif untuk pengambilan keputusan pembelian, pembeli akan mempertimbangkan beberapa pilihan dan banyak atribut. Hal ini menjadikan nasabah tidak hanya menilai keuntungan relatif, tetapi juga aspek-aspek lainnya seperti kualitas produk dan layanan, kepercayaan, kenyamanan, dan lain-lain. Berbeda dengan hasil temuan Kabachi dan Obek, bahwasanya keuntungan relatif berpengaruh positif dan signifikan pada niat adopsi. Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran bank syariah di Tunisia, sehingga banyak masyarakat tidak meyakini adanya keunggulan relatif pada produk bank syariah. Hipotesis 4. Kompatibilitas berpengaruh positif dan signifikan pada niat adopsi. Hal ini disebabkan nilai dasar perbankan syariah yaitu keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Nilai-nilai dasar tersebut bersesuaian dengan nilai luhur bangsa Indonesia, serta tidak bertentangan dengan norma sosial dan nilai keyakinan manapun, sehingga layanan bank syariah bisa dinikmati oleh semua golongan dan dapat meningkatkan niat adopsi. Di samping itu, perbankan syariah juga memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan finansial, sosial, dan spiritual. Kemudian, pengguna internet di Indonesia mencapai 73,7% dari populasi. Berkembangnya era digitalisasi di Indonesia membuat berubahnya cara berperilaku dan gaya hidup manusia. Hal ini juga berimbas kepada kebiasaan berbank masyarakat Indonesia. Apabila bank syariah mampu menghadirkan layanan perbankan yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja, hanya dalam genggaman, maka dapat berpengaruh pada peningkatan adopsi bank syariah. Kompatibilitas merupakan faktor yang paling berpengaruh pada niat adopsi dalam penelitian ini. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Kabachi dan Obek, di mana kompatibilitas juga berpengaruh positif dan signifikan pada niat adopsi. Hal ini disebabkan terdapat kesamaan budaya antara Tunisia dan Indonesia, di mana mayoritas penduduk Tunisia dan Indonesia mayoritas adalah beragama Islam. Hipotesis 5, kompleksitas tidak berpengaruh secara negatif dan signifikan pada niat adopsi. Hal ini disebabkan mayoritas responden pada penelitian ini berusia 25 hingga 49 tahun dan pendidikan S1 dan S2. Responden dengan pendidikan yang tinggi dan usia yang produktif cenderung lebih mudah dalam memahami prinsip, produk, serta fitur-fitur yang terdapat pada bank syariah, sehingga adopsi dapat dilakukan dengan cepat. Kemudian indeks inklusi keuangan Indonesia adalah 76,19%. Artinya, tingkat inklusi keuangan yang cukup tinggi ini mencerminkan bahwasanya masyarakat Indonesia sudah terbiasa dan akrab menggunakan fasilitas jasa keuangan. Dan hal tersebut tidak membuat masyarakat mengalami kesulitan ketika akan mengadopsi bank syariah. Hipotesis 6, risiko berpengaruh negatif dan signifikan pada niat adopsi. Nasabah tidak dapat meramalkan konsekuensi dari keputusan pembeliannya dan hasilnya semata-mata didasarkan pada kinerja bank syariah. Sehingga apabila perbankan syariah mampu melakukan upaya bisnis yang mendatangkan keuntungan, maka nasabah akan ikut merasakan dampak positif dari kinerja bank syariah yang bagus tersebut. Risiko bank syariah menjadi rendah sehingga berperan meningkatkan niat adopsi bank syariah. Simpulan, reputasi, keuntungan relatif, dan kompleksitas terbukti tidak berpengaruh pada niat adopsi. Sebaliknya, kesadaran, kompatibilitas, dan risiko terbukti berpengaruh signifikan pada niat adopsi. Implikasi praktis. Kompatibilitas. Penting bagi bank syariah untuk konsisten menerapkan kesesuaian atau kompatibilitas bank syariah dengan nilai norma dan gaya hidup masyarakat. Kesadaran. Peningkatan kesadaran menjadi upaya yang harus dilakukan bank syariah secara terus-menerus agar semakin banyak orang yang mengetahui keberadaan bank syariah. Untuk risiko, bank syariah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan literasi perbankan syariah pada masyarakat Indonesia. Keterbatasan penelitian dan saran. Keterbatasan penelitian ini adalah sebaran karakteristik responden tidak merata dan diharapkan penelitian selanjutnya bisa mendapatkan sebaran karakteristik responden yang lebih proporsional baik dari segi usia maupun domisili. Sekian pemaparan presentasi hasil penelitian saya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.